pembelajaran mengenai main, modus, dan median. Kita pertama-tama itu mempelajari tentang main, median, dan modus dari data tunggal dulu. Nanti kalau semisal sudah benar-benar paham ke data kelompok itu insya Allah akan mudah. Kita harus ke dasarnya terlebih dahulu. Nah, kita ke main, median, dan modus. Kita tahu ini hasil dari Mbak Sari ya, tidak saya ganti biar clear ori dari Mbak Shirley. Nah, mengenai main, median, modus, kita harus tahu tujuan apa sih kita mempelajari tentang main, median, dan modus. Nah, tujuan dari kita mempelajari main, median, modus, tentu kita akan mengenal apa itu main, median, modus. Kita mungkin belum mengenal mengenai main, median, dan modus. Sebentar, maaf ya, kita belum mengenal main, median, modus, tapi kita pasti mengenal rata-rata. Nah, main itu bisa disebut rata-rata, dan itu selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Nah, mengenai IPK atau indikator ketercapaian dari kita nanti mempelajari main, median, modus, yaitu siswa mampu menganalisis data dari distribusi yang telah diberikan. Yang kedua, siswa mampu menentukan rata-rata, modus, dan median dari sekumpulan data. Dan untuk keterampilannya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, yaitu main, modus, dan median. Oh, saya lupa untuk next. Nah, apa itu main? Kita andaikan ada data 5 orang. 5 orang itu Adam 9 tahun. Oh, maaf. Nah, maaf sedikit gangguan ya. Nah, apa itu main? Kita contohkan ini ada 5 orang. Contohnya Agus, Alvin, Yoga, Rangga, dan Rohim ya. Itu rata-ratanya bisa dilihat, ini contohnya 9 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, dan 6 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, kita tahu Joko, Siti, dan ini diandaikan ya, bermain balok mainan menyusun seperti menara. Nah, kita langsung saja. Bagaimana sih kita mencari main? Nah, kita tahu main itu adalah rata-rata. Jadi kalau semisal kita ada ini, ada 7, 2, 6, maka apa yang dilakukan ketika kita melihat data seperti ini, yaitu kita meratakan 7, 2, 6 biar rata. Kita misalkan 7, kita ambil 2 balok ke posisi di Mbak Mus. Nah, menjadi 4 kan, berarti 5, 4, dan 6. Padahal ini kan belum rata, jadi 6 satunya dikasih ke yang tengah, menjadi 5, 5, dan 5. Kita selanjutnya ke, nah, menjadi seperti ini ya. Nah, menjadi rata 5. Nah, jadi bagaimana mencari suatu rata-rata? Ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Alvin, rata-rata itu penjumlahan semuanya dibagi frekuensi. Ini kan ada penjumlahan umur, lalu dibagi dengan frekuensi, ada 3 orang, jadi dibagi dengan 3, sehingga menjadi 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Itu yang disebut dengan main. Jadi kalau kita menjadikan suatu bahasa matematika, main itu jumlah rata-rata dari sekelompok data. Contohnya ada data 1, data 2, data 3, sampai ke data ke n. Jadi X gap atau rata-rata itu penjumlahan dari sejumlah data dibagi dengan n, jumlah dari data tersebut. Apakah ada yang masih bingung?
lanjut dulu ya, nanti pertanyaan ada di akhir. Nah, mengenai median, sebelum mengenal median saya ingin bertanya, dari baris kelima ini 1 2 3 4 5 ya, kalau kita ingin mencari nilai tengah, bagaimana cara mencarinya? Oh ya, Agus, berapa? 2,5. 2,5. Oke, kita ambil dulu jawabannya. Mungkin dari Mas Rangga berapa? Oh, 3. Apakah ada jawaban lain? Tidak ada. Oke, kita berpikir secara itu ya, logika. Median nama lainnya adalah nilai tengah. Mungkin Mas Agus bisa dijelaskan kenapa kok bisa menjadi 2,5 dibagi 2. Oke, dibagi 2. Kalau Mas Rangga? Oh, berarti bagi sisi kanan, bagi sisi kiri sisakan 1. Oh, bagus. Nah, kita harus tahu mengenai apa itu median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah adalah data yang terletak di tengah. Semisal ada 5. Ada 5 ya, berarti datanya di tengah. Kalau 5 otomatis mudah ya, datanya berarti data ke 1, 2, dan 3. Jadi data ketiga ini adalah nilai dari median, bukan 5 dibagi 2, bukan ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, median ini contoh secara praktek. Ada suatu median, ada 9, 8, 6, 6, dan 4. Nah, ini ya, kita bagi 2 ke sisi kiri sama rata dengan 2 ke sisi kanan. Jadi sisi kiri ada 2, sisi kanan ada 2, berarti sisa ke 1. Berarti mediannya ada di angka 6, bukan ke 2,5, 2,5. Jadinya kan sisi tengahnya kan nggak ada, sudah dibagi 2 sampai kiri sampai kanan. Jadi untuk mencari median, rumusnya bagaimana? Nah, kalau semisal begini, kita ambil 3 lagi, berapa mediannya? Kita ambil sisi kiri sama sisi kanan itu sama, kita ambil 1, ini ambil 1, masih ada 4, ambil 1 lagi, ambil 1 lagi, ada 2, ambil 1 lagi, ambil 1 lagi. Nah, kalau ada kasus seperti ini, jadi seperti ini, kita tinggal menjumlahkan kedua data lalu dibagi dengan 2 menjadi 6. Jadi mediannya adalah 6. Nah, ini ya mengenai median. Median itu nilai tengah, sudah saya jelaskan ya, nilai tengah yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, bedanya ini, median itu harus diurutkan, tidak boleh datanya itu campur gitu lah, 1, 2, 3, 4 balik lagi ke 1. Jadi harus diurutkan. Jadi untuk menjawab pertanyaan modus median lebih baik itu diurutkan terlebih dahulu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut saja ya. Nah, untuk mencari rumus dari itu belum ya. Untuk lebih mudahnya, xn plus 1 dibagi dengan 2. Contohnya gini, ada 5. Otomatis kalau 5 kan ada di posisi ketiga, berarti 5 plus 1 dibagi 2, berarti 3. Contohnya 6. 6 kan ada di 3,5, berarti 6 plus 1 dibagi 2, berarti xn plus 1 dibagi dengan 2. Mungkin dari teman-teman ada yang membuat rumus biar mudah diingat, saya persilahkan. Nah, mengenai modus, kita contohkan seperti ini. Modus itu ada 6 data ya, 9, 8, 6, 6, 4, dan 3. Modus itu
Dari ke 6 data itu hasilnya adalah 6. Kok bisa kok 6 sih? Kok bisa 6? Jadi apa kesimpulan dari modus? Modus itu adalah data yang sering muncul. Misalnya 9, 8, 6, 6, 4, dan 3. Data yang sering muncul adalah 6 sebanyak 2 kali, 9 1 kali, 8 1 kali, 6 1 kali, 4 1 kali, dan 3 1 kali. Jadi yang data yang sering muncul adalah 6. Nah, dari pembelajaran ini apakah ada ditanyakan? Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari apa itu mean, apa itu modus, apa itu median. Oh ya Mas Agus, silahkan. Ya betul, mean adalah suatu rata-rata. Rata-rata itu jumlah keseluruhan data yang telah dikumpulkan dibagi dengan jumlah data tersebut. Cukup mudah kan? Mengenai median itu nilai tengah. Jadi kita harus bagi dulu antara kanan kiri itu harus sama. Kalau semisal kanan kiri kok sama, nggak ada titik tengahnya, jadi di tengah data, dua data yang di tengah itu dijumlahkan dibagi dengan 2, kita dapat nilai tengahnya. Kalau modus lebih mudah lagi, jumlah semua data itu jika ada yang lebih banyak itu adalah suatu modus. Contohnya 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti modusnya adalah 1. Nah, seperti itu ya adik-adik. Apakah masih bingung? Nah, ini untuk contoh yang apa ya namanya ya. Kita tahu kita sejenis ada pandemi ya. Ini adalah suatu data dari Global Speed mengenai confirm case, recover, dan death. Nah, hitung berapa mean dari confirm case, median dari confirm case, modus dari confirm case. Apakah ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Mas Rangga. Ya, betul. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada.